Wal bina ka qabla fakri dalan jogo suge sira qabla fakri sadurunge kere sira. Ifal sing ngakoni sira atas sabtu kang sedekah bimaklan perkara. Fadula kang luweh apa man hajat iman sange hajate wong taljamu kang wajib kang sira apa nafaqah iman qabla urudi jaihaten sedurunge tumekane musibah tutlifu kang iso ngrusak apa jaihah malaka ing dunya sira. Kata sira mongko dadi sira fakiron ku fakir fitur ini dalam omah loro iku dunya akhirat. Pasti jaga kekayaan kamu sebelum kefakiran kamu. Artinya mumpung kaya maka perbanyak sedekah asal lebih dari sesuatu yang dibutuhkan keluarga kamu. Maksudnya jangan sedekahkan semua sampai keluarga kamu miskin. Nah, kenapa kamu disuruh jaga sedekah sebelum harta itu hilang? Maka kamu dunia yoranto, akhirat orang. Wahaya takobla mautikalan jogo momen urip sira kobla mautika sedherenge mati sira. Mati lho mati. Aistani tegese jogo sira mak ing perkara. Kalfa kang iso totul fi kang iso metokno sira nafahu ing manfaatin mak badha mautika sawise mati sira. Betul fi kang iso metokno sira nafahu ing manfaatin mak badha mautika sawise mati sira. Fa inaman wong satu wong mata kang mati sapa man iku ing kota amko dadi paputus sapa amalu amal iman. Jadi jaga kehidupan kamu sebelum mati kamu. Artinya apa? Jaga amal masih hidup karena harus kadung mati kira iso amal. Artinya mumpung hidup penuhi dengan amal. Termasuk amal tadi ngelola kebencian itu ya amal. Karena sebagian amal itu fi'lul qalbi, sebagian amal itu fi'lul qalbi. Wala yu'akhidukum wa billahi fi aimanikum wala yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi dari Imam Bukhari sebagian amal terbesar justru fi'lul qalbi. Kayak kowe hasud mbek wong, dosane hasud fi'lul qalbi apa fi'lul jasad? Fi'lul qalbi. Benci dendam pada seseorang itu jasad apa hati? Hati. Makanya kita juga mengelola kebencian. Kalau kebencian tidak kamu kelola itu jadi dendam. Tapi kalau kamu kelola secara ilmu itu jadi ibadah. Emang misalnya aku gudeng Mustafa. Terus tua, gak tahu diri, gudeng. Tapi nak aku nggak watak. Terus tua, berarti ibadah ya apa? Sebelumnya ngono, iya. Misalnya Mustafa lebih tua di bang aku. Berarti ibadah lebih suwi. Contoh mestinya maksiatnya lebih suwi. Ibu beraro. Lalu jadi kemarahan ulama-ulama. Ya tak warai, ini Dewi Imam Ghazali, Dewi ulama tak dunia. Kena dulu wong tua, anggap saja aksaro ibadatan mingka, ibadahnya mesti luwe. Oke, orang soalnya hati maksiatnya mesti luwe. Nah, aku dulu cacilik, dulu wae dosane maksiate apel lah mingka, mesti luwe sih. Nah, aku dulu wong goblok, misalnya aku wong alim, dulu wong goblok maksiat. Lha iku hada ya'sillah ma'ajah, iku maksiat tapi goblok. Ya ono pantes e wong goblok. Lah kowe maksiat kok jadi kok dulu wong liya kelebihan. Jadi orang bodoh kok maksiat kan. Pantes maksiat. Mulai iso maca mukmin. Jadi aku kapati gedeng mung pantes. Lagi ini iso maca mukmin kok maksiat. Sehingga melihat orang lain itu kelebihannya. Lah nek delok wong kafir, iso wae husnul khotimah. Sapa sing ora wasi, sapa sing ora Khalid bin Walid, wae mantan kabeh wong kafir, tapi matu alal Islam. Bicara neng babat. Nah dengan melihat itu kita gubedeng temen-temen. Ada orang Jawa gedeng nyanding. Gubedengnya juga jadi besan. Wahaya taka qabla mautika terus wafaro vokalan longgar siro. Qabla syahudika sedurunge sibu siro. Aku mau kiai macane qabla syuhudika no. Wah, nggih kiai macane mau kiai macane syuhudika. Wafaro voka qabla syuhudika. Mau kiai macane tapi di Senawawi macane fi fathis sin. Aisyani tegese merkoleo siro farogo ko ing kelonggaran siro via ditar qabla syuhrika sedurunge sibuk siro via awal kiamati sedurunge kelawan prahara-praharane kiamat. Allah tikang awal manazila kamu kawitane tahapane kiamat tu al-qabru kuburan. Jadi gunakan kesempatan kamu sebelum kamu nak wis mati ku sibuk. Maksudnya nak wis mati sibuk ya ngadepi mungkar, nakir ngadepi neraka. Kowe nek neraka jelas sibuk, gak ngarep nganggur. Berdoa tuwa cokot kala jengking badhe. Tarik masuk ning dunya nganggur, ane rokok Jawa. Sibuk apa? Sibuk sakol lah coba ning rokok Jawa. Sakol apa sih? Ora sibuk ya, jajal. Kenapa berturu? Ora cokot-cokot jengking cokot apa? Ora bariku digerwaji wah, tukang bodoh iki niku lilate apa? Dikotok gunting jare wah seloro kok rokok. Lan ora sampe bus loro. Gak usah biar rasa dijajal wis pokoke ora usah.
Kada kau pengen nakola nakep nukel gue ing hadis soal aziz atau gue ing hada soal aziz Imam Aziz anil Munawi sang Imam Munawi. Fadhil satu mongko utawi ikilah barang lima pola ya riko orang ngerti kodroha ing kadari hadil khamsah ila ba'da zawaliya sawise ilange hadil khamsah. Tapi umumnya wong krasa iku sawise ilang. Jadi gue nek loro lagi roh pentinge se nek kere roh pentinge di duwe, nambah di duwe gura-gura. Terus mati lagi roh pentingnya hidup. Ada saya ingin mumpung urip, nopo dijaga energi itu dijaga yang baik. Ini mau cara ulo paling gampang loh. Ini sirakus sotri. Ya dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. In aratta antus biha wa tumsi awalisa fi qalbika bisun ala ahadin fa'al. Badal vitamin sunnati. Jadi Nabi ku kira aku dadi wong apik gampang tuh. Pokoke tangi turu. Ya napa tangi turu. Terus bihai kue tangi turu, autumsi atau sore-sore, sementing wale safi kolbika vision ala hadin. Di hati kamu tidak ada kebencian kepada siapapun. Karena salimus sodri apa? Salimus sodri. Itu kata Rasulullah itu sudah cukup. Lalu kalau bapak kulo, guru kulo, Mbah Mun, bapak kulo, anak sehat kulo bolak-balik sementing wong hati ini selamat. Ngamal fisik itu biasa. Bapak kulo, guru kulo ngamal fisik, tapi hati ini nanti pikiran macam-macam. Jadi apa in arad ta antus biha wa tumsiya wa laysa fi qalbika khisyun ala ahadin apa. Makanya guru-guru kita itu membolehkan anak-anaknya kadang delok TV, kadang dolanan, setelah mereka sugeng ya kadang mendelok ya yang rileks-rileks saja. Itu orang-orang alim, itu orang yang menghindari ngomong penting, karena kalau ngomong penting jadi hil, jadi keben. Saya pernah menyaksikan sendiri itu dua orang alim jagongan, ya rodok jorok jagongan itu. Di sini aku ya iskal nih. Nah cara gue jorok kan gak iskal. Bos pas bera ini dua orang alim. Aku orang jari nyaksikan sendiri. Wong itu dua-duanya guru saya. Yang satu orang tua saya, yang satu guru saya. Semua. Singkat cerita itu ada gosip. Misalnya kajian, misalnya kaji saya itu atau trondo, tapi tidak sampai selingkuh, tidak sampai zina. Ya sebagian. Singkat cerita itu pertanyaannya gini. Lu ayun. Itu ada tamu banyak. Ya payu bah, nganti ngatut mobil yang buat tenang. Lalu ni nganti spiro, tujuh tak apa body dia, ayu dia ber, abis yang apa pewartane mau kirim. Oh ya pantas, jenenge wong ayu yang ngatut ngomong larang, malah didukung pantas. Orang muni orang halal apa? Pantas jenenge wong lanang di dua. Biasa kata trodo ayu, kata wong elek ono yo. Jadi berita aja deh, maksudnya ya aneh, ini kata tong ayu biasa. Tapi bapak wis kaji wis kiai kosong ngono bah. Ya rapopo nak kata tong elek wis popo. Singkat cerita gitu. Pertama saya itu SK. Setelah sekian tahun, saya dipanggil oleh guru saya. Kemudian ada bapak. Kue ros bapak kiai kok seneng guyon. Beliau menerangkan, kalau tidak guyon itu pasti jadi serius. Saya ulang lagi, ini wong sing terlalu ekstrim ben tobat. Kalau nggak guyon pasti pilihannya serius. Misalnya Mustafa kan nggak seneng guyon, mesti kiai kok ngono, kiai kok robokong katut. Berarti jadi kozas kan? Kamu menuduh. Kalam khobar itu kan yahtamilu sidqa wal kizba. Kalam itu kan bisa benar, bisa tidak. Tapi karena kamu terprovokasi, kiai kok katut bokong, kiai katut wong ayu, kiai opo. Kamu ngomong serius akhirnya jadi vonis kan? Iya enggak? Mendingan kayak guyon. Guyon kan gak monis. Ya pantes jadi wong lanang kok tetep ayu pantes. Tapi cuma halal lah ya. Boleh buat pantes kan wae. Lah pas ngono kiai kok jadi modern. Assalamualaikum terus pertama. Jawabnya malah lucu. Lah aku isin serban ora ya bodoh. Ternyata sama mendukung semua. Kepantasan itu didukung. Ora halal ya, betul halal didukung. Dimaklumi. Dulu saya SK ternyata apa? Itu untuk menghindari kalimat penting yang kalau kamu imani jadi kozas. Dan kozas itu dosa besar. Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah kozas kan? Sebetulnya kalau ada misalnya orang isu, itu korupsi, ganggu duit masjid, mestinya oleh menanggapi gini saja. Jenenge duit kecobane kuno mulai saiki biasa wae. Kalau kamu bilang iya kan membenarkan, padahal iso efek. Nah, itu resiko omongan penting. Lalu jadi saiki seneng ngomong penting. Ilmune ra cukup, atine elek ngomong penting, rusak donya. Ilmune ra cukup, atine elek ngomongnya penting, terus rusak.
Mesti dihindari ngomong penting itu dihindari. Karena itu bahaya. Coba kalau kamu tadi terprovokasi ngomong penting, jadinya kodaf enggak? Kalau kodaf dosa besar enggak? Dosa besar. Karena aku kayak guyon. Lalu randane. Wahyu Pak, cek ajune sepiro diceritakno mbek wong iki. Wah, Pak nek senyum merotot nang aku diceritakno. Ya ini sing ngono gue aku. Wah, nang ngono ya pantes. Ya waras maksudnya ya waras. Kalau kene metu spesek kok takut lha iku lagi berita. Dulu lah Iskal saya lho kiye kok bakas gosip ngono. Tapi setelah saya tambah alim, tambah waras. Ternyata semua ini hanya untuk menghindari omongan penting yang nanti menjurus ke kodaf apa? Kodaf itu menuduh orang lain. Tapi nak guyon kan tidak menuduh. Coba misalnya kamu mangkel sama Indonesia, terus kamu tuduh Indonesia itu togut, Indonesia itu kafir. Coba kalau kamu ngikuti bahasa dampak murtad itu kan ngeri. Mangko lali akhiyya kafir fakot ba'abihi ahaduma. Orang yang menuduh orang lain kafir, maka kemungkinannya salah satu pasti kafir. Kalau yang dituduh betul kafir, ya yang dituduh memang benar-benar kafir. Kalau tidak dia sendiri yang loh, masa kita mau masuk wilayah yang resiko gitu? Daripada masuk wilayah resiko Indonesia biar ada maksiat. Gak jelas ya. Bisa gak jelas. Lah maksiat piye? Akeh wae. Akeh yo jumlah akeh ora sithik. Lah yo terus piye? Ya piye. Ya muga-muga sing maksiat tobat wis ngono sing ra jelas. Ini sikap yang enggak jelas ya, ora jelas. Karena kalau kamu jelas pasti nilainya masuk bab tadi. Kalau yang kamu tuduh tidak kafir, ya kamu kafir. Kamu mau resiko bermain seperti ini? Enggak kan? Mendingan ngomong enggak jelas kan? Barokahnya enggak jelas itu menjadi hukum kita juga enggak jelas. Bagus itu. Tapi pada jelas, kue jelas kodafnya nuduh orang. Jadi aku misalnya suatu saat ini aku kerungu kesokan kuat terus rodo gunung gitu. Itu apa pertama? Lalu. Bocah waras kok gelem ini. Wah. Mesti saya tak omongno sing ra penting-penting. Waras Gus ijek SMA tapi sempurna ipo lah mek. Sik takono jaje opo. Mesti aku ngedari ngomong penting. Kayak takono iku sementing ijazah opo tuwek ngono kok dikatuti SMA. Itu khas wong alim karena ngedari ngomong penting karena kalau penting itu mesti nuduh. Dan kalau nuduh kita kodaf berarti gayanya soleh tapi goblok wis tak. Orang goblok ya wong kocak kok dilakoni apa? Itu kiat-kiat itu kurang gampang. Itu hanya orang alim yang punya sanad-sanad seperti itu. Makanya kalau ketemu ngalim sak dunya mesti seneng guyon. Mergo ra siap, kok ngomong penting yo. Tak siap. Nabi berkali-kali dilapuri. Ya sampean arah kanjeng Nabi malah luwih berat meneh. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan kadza wa kadza. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang lelaki yang pulang menemukan ada lelaki mengangkangi istrinya, harus berbuat apa? Jawab Nabi, ya kudu ana bukti ini. Wong dhewe kok ana bukti ini. Ya kudu golek saksi mung apa lagi ana buktine kok laporan. Ya sebelum wis bar ya Rasulullah ora ngono apa. Jadi lanang wong sedeng isbar, sing roh kula dhewe. Mati malah mulai agak cukup. Al-bayyina wa ila khudda ala dhari. Kowe kudu dia saksi nek ora bisa tak khat iku khatul qadha. Karena tadi kalau itu kenyataan, Nabi harus membenarkan, tidak ada sesimpat. Kalau itu nyata, kalau itu nggak nyata, setiap orang kalau benci istrinya bisa melaporkan istrinya selingkuh. Maka Nabi hanya ngertikan al-bayyina wa ila khudda ala dhari. Terus Nabi memiliki apa? Kalau ada orang terkenal gosip zina atau nakal, itu Nabi tidak punya lucu. Misalnya masyhur itu Ma'is kan itu Nabi nak takon ngene. Ya Rasulullah tahir niku lho sujana. Kenapa Ma'is? Kalau badhe zina. Pokoke nang ngipit tok. Boten tenan. Ngono aku ngambung tok. Boten yakin tenan. Ma'is yo kok pacul. Terus iku Nabi wis mulai itu mulai. Kon mulai. Nabi enggak ngerajam dulu lama. Ma'is sing maksa apa? Dirajam. Akhir rumah tanggane Ma'is tak kok iku wong mamdi jeng sadiso bebas. Afi akli seun Ma'is rontok. Afi akli seun Nabi karena enggak tahu ngendikan elek mau takok afi akli seun Ma'is rontok. Mboten waras. Jadi ana wong ngaku ngono Nabi masih dimungkinkan nek menawa rontok stres. Nah rontok stres ya berarti ngaku ngono ora perlu diambil, ora perlu. Kayak apa baiknya? Afi akli seun. Tapi Ma'is hari keempat tetap teko ya Rasulullah kula niku tahir sucikan.
itu baru diracem. Mau mais kok bariku merujuk, buatan lagi nih intermiso gue nol. Niku selingan lagi. Ya kira-kira gak dirujuk mas ya, makanya dipakai arrujuk anti ekor bisina ukilar rujuk. Iya lagi nih pak, ekor bisina terus rujuk, cara pakai kubilah rujuknya diterima. Kayak apa baiknya Islam? Biasanya enggak, orang tuh seneng ngomong serius semua tapi tanpa Lalu kan mana gosip tangga di sini kok kayak serius, potensinya kamu kodaf kan nuduh orang lain dan itu dosa besar. Mendingan kayak gue, lah yun, kok so gelem, mana tua ini? Nggak tahu orang kurung kabar kan suatu saat kurung kabar Mustafa atau Rukin kok mau saya SMA dan mesti tak cek jalur ijazah ya, gue sekarang kok gue, sekarang penting berita itu sekarang penting ya, karena untuk hindari kok. Jadi itu trik melawan nafsu, karena kita punya nafsu suka menghukumi orang lain. Padahal wama arsalna ka'alim hafidho, pengerannya orang utus kanjeng Nabi sebagai hafidhon, sebagai wakilan disuruh mengoreksi orang lain. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu. Apa kita jasus neliti salah wong, mau kira dia salah. Aneh-aneh. Gayanya serius tapi gobloknya. Kemarin ini serius goblok kemarin. Alim sih, mau comuin, mau coba Bukhari, harus alim lagi fatwa. Tapi kena sengalim juga ada di moniku, tak jamin gitu sebenarnya. Agama ini untuk ilmu, makanya saya tadi soleh itu cukup untuk mengawal dia, tapi tidak cukup untuk mengawal Islam, karena Islam itu dikawal fa'lam annahu la ilaha illallah, pakai ilmu. Awal wajibin ala insan ma'rifatullah, kabeh itu dikawal apa? Ilmu. Pertama surah turun untuk ikra, baca itu ilmu. Pertama Allah mensifati dirinya juga allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu, titik. Soleh itu hanya bisa mengawal Anda, tapi tidak bisa mengawal Islam. Misalnya Abu Bakar soleh karena lainal janib, karena sopan. Coba kalau dia tidak punya ilmu, dia anti ketegasannya Umar, padahal ada maksiat yang perlu tegas. Tapi barokahnya dia punya ilmu, dia solehnya tetap liwat lainal janib, tapi mendukung ketegasan Umar sebagai konsekuensi ilmu. Makanya saya bilang soleh itu hanya cukup untuk mengawal diri Anda, tapi tidak cukup untuk mengawal apa Islam. Karena kalau Islam itu cukup hanya dikawal dengan ilmu. Itu cukup loh, misalnya orang kiai murahan, duit itu loh wakil, tak pangan nanti anak putu orang ngaranteng, tak kayak duit 1 juta. Sawangannya melete, ternyata dia itu bersih dikai kolumangan. Karena kalau kiai yang muni melarat terus ngekei uang kan sih ngekei kan dia suka. Sawangannya murahan, ternyata dia ndak. Dunia aku dipakan anak turun itu cukup, karena dia yang hatinya tauhid, anak putu kuat beres gede. Cuma oleh ngomong melete darah karuan. Nah daripada sopan, duitku mau karek 1.000 pas, tapi tak kayak nopo demi persahabatan. Sawangannya sopan, jadi tiga ira kok blok. Wong kowe muni pas-pasan, loh. Ada mulai dong 1.000 go. Lah itu dengan cuk wakeh. Terus akeh wae pangeran. Lah iya, ilmu itu cukup untuk analisis itu. Cukup. Tapi nak kesolehan tidak cukup. Makanya kawallah Islam ini dengan apa?